Timnas Indonesia berangkat pada malam hari ini menuju Bahrain dan China. Luar biasa. Ini merupakan langkah awal Timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia, yang mana Timnas Indonesia kali ini akan bertandang melawan Bahrain dan setelah itu akan melanjutkan perjalanan menuju China. Dan Timnas Indonesia siap mencuri 6 poin dari 2 laga tandang ini, guys. Sebelumnya Indonesia sudah menghadapi Australia dan juga menghadapi tuan rumah Arab Saudi, dan Indonesia berhasil mencuri poin berharga, 1 poin dari Arab Saudi dan 1 poin dari Australia. Ini hasil yang cukup membanggakan. Meskipun kita tidak menang, tetapi kita melawan kontestan yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Dan kali ini kita punya misi besar untuk mengalahkan tim tuan rumah, yaitu Bahrain dan China. Pak Erick Thohir langsung membuka sembari memberikan wejangan sebelum keberangkatan Timnas Indonesia menuju Bahrain. Selagi makan malam, Pak Erick Thohir sempat bercengkrama dengan para pemain sembari memberikan tasjih atau memberikan motivasi dan semangat, guys. Tak kenapa aku yakin Timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh meski melawan Bahrain dan China. Paling besar kemungkinan kita bisa menang besar itu melawan China ya. Karena dari status ranking, China juga 90-an, tidak terlalu jauh dengan Timnas Indonesia. Kemudian juga dari segi pengalaman head to head dan sebagainya, Indonesia punya track record yang lebih baik ketika menghadapi China ketimbang melawan Bahrain. Memang Bahrain juga kita sempat mengalahkan Bahrain di Piala Asia 2007 saat Indonesia menjadi tuan rumah. Tetapi setelah itu menjadi kemenangan terakhir Timnas Indonesia melawan Bahrain, karena setelah itu pembantaian pun dimulai. Dan yang paling beringas adalah ketika Indonesia dibantai 10-0 di kandang Bahrain. Itu merupakan pembantaian yang cukup menyakitkan bagi seluruh warga Indonesia, guys. Nah, kali ini Indonesia yang dulu pasti beda lah dengan Indonesia yang sekarang, ya kan? Indonesia yang sekarang bukanlah Indonesia yang dulu, yang mudah dibantai, yang mudah dieksploitasi oleh negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara Asia Timur. Kali ini Indonesia tampil beda, kali ini Indonesia tampil luar biasa. Yang mana sebelumnya hanya mengandalkan pemain lokal saja, pemain yang bermain di Liga 1 atau pemain yang bermain di Liga lokal, tetapi kali ini Indonesia banyak mengandalkan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain naturalisasi, dan juga dikombinasi dengan pemain-pemain Liga 1. Dan kali ini Indonesia juga tidak mudah dalam artian untuk dikalahkan. Mungkin dahulu kala Indonesia sangat rentan untuk kalah. Kali ini sangat-sangat berbeda. Dari setiap lini sudah diisi oleh pemain-pemain yang cukup berpengalaman, yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, Asia, Eropa. Kemudian juga menjadi pemain andalan di setiap klub-klubnya, meskipun ada beberapa pemain yang belum bisa menebus tim utama. Setidaknya dengan dia bermain di level Eropa, bermain di Eropa walaupun bermain di divisi 2 atau divisi 1 ataupun pemain cadangan, at least dia sudah mendapatkan pembelajaran yang cukup besar ya, pembelajaran yang cukup baik selama di Eropa, sehingga pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan di Eropa bisa dia tuangkan nanti melalui timnas kita ini, guys. Nah, berita terbaru bahwasanya timnas Indonesia, pemain-pemain lokalnya sudah berangkat, dan pemain-pemain diasporanya yang sedang bertanding, yang sedang sibuk dengan klub-klubnya masing-masing di Eropa, kemungkinan ada yang bergabung mulai malam ini juga berangkat, ada juga yang mulai besok, dan ada juga yang mesti menunggu pertandingan lagi, seperti kayak Bang Jai ya, kalau nggak salah ya. Bang Jai dengan siapa namanya, Miss Hilgers. Kayaknya Miss Hilgers masih nunggu main lagi. Nah, setelah kalau udah selesai main baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia, guys. Nah, kita bahas dulu nih head to head China dengan Indonesia dan Bahrain dengan Indonesia. Pertama kita Bahrain. Di pertandingan terakhir Bahrain ini menang 10-0, guys, di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia juga, guys, zona Asia. Nah, kayak gini lah pas nih kualifikasi Piala Dunia. Dibantai lah Indonesia 10-0, kan? Iya, kemudian sebelumnya juga dibantai juga Indonesia 2-0 di Gelora Bung Karno, kualifikasi Piala Dunia di leg pertama.
Kemudian di Asian Cup 2007, nah disinilah yang cukup membanggakan bagi timnas Indonesia karena Indonesia secara mengejutkan meskipun tergabung dalam grup berat ya, karena saat itu ada Korea Selatan, Arab Saudi dan Bahrain, dan Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, bahkan hampir seri melawan Arab Saudi kalau nggak gol di menit akhir oleh Yasir Al-Qahtani melalui sundulan di menit injury time. Baru juga kalah kita lawan Korea pun dengan skor tipis 1-0. Dan hebatnya saat itu tidak menggunakan pemain keturunan guys. Nah kemudian kita juga sempat kalah lawan Bahrain juga di Piala Asia tahun 2004, yaitu dengan skor 3-1. Nah di Piala Asia kemarin juga China bertemu dengan Indonesia. Bedanya kemarin itu Indonesia ketika melawan China itu dibantai 5-0 guys. Jadi Indonesia di Piala Asia 2004 itu habis kita dibombardir oleh China, yang saat itu timnas kita itu dijaga atau dikawal oleh Hendro Kartiko. Nah, salahnya kemarin itu pemain kita itu tidak memiliki postur tubuh yang cukup tinggi dan kalah untuk duel-duel udara. Sehingga saat itu ada sekitar 3 atau 4 gol daripada pemain China ke gawang Indonesia itu melalui sundulan guys, bola-bola udara. Nah, aku yakin kali ini China tidak akan mudah untuk mengeksploitasi lini pertahanan Indonesia melalui udara lagi guys. Karena di back kita ini, di pertahanan kita sudah memiliki pemain-pemain yang memiliki postur tubuh hampir 2 meter, 190, 180. Sehingga kecil kemungkinan untuk China bisa mendapatkan gol itu melalui umpan-umpan lambung ataupun sundulan lagi guys, seperti yang mereka lakukan ketika Piala Asia. Tapi tetap bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Nah yang jelas kita meminimalisir hal kesalahan yang sebelumnya dengan mendatangkan back grade A. Kemudian di tahun 2015 Indonesia ternyata juga sempat menahan imbang 2013 menahan imbang China juga guys di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor 1-1. Nah saat itu 2013 Indonesia juga tidak terlalu bagus-bagus amat lah kalau ketimbang sekarang, tapi berhasil menahan China 1-1 di Gelora Bung Karno. Bayangkan ketika kita punya pemain yang sekarang saat ini dengan menghadapi China secara matematis seharusnya Indonesia bisa melibas China sih guys, ya kan? Kemudian juga ketika bermain di China, di Tiongkok, Indonesia di tahun 2013 juga hanya kalah tipis 1-0 guys. Nah jadi kalau misalnya nanti ini Indonesia dengan Tiongkok main, ini kan 2013 ya, pasti sudah lama sekali guys, pasti sudah ada perubahan baik itu kemajuan maupun kemunduran. Nah untungnya di Indonesia posisinya sekarang sedang maju-majunya. Kita tidak tahu dengan China apakah ini mereka sedang dalam proses maju-majunya atau mundur-mundurnya. Kemudian jika mereka bertemu lagi ini, entah kenapa feeling aku yakin Indonesia bisa menang nih melawan China. At least skor tipis 1-0 atau 2-1. Kalaupun tidak menang pasti akan hasilnya draw gitu guys. Karena setidaknya pasti Indonesia bisa mencuri poin. Kemudian juga begitu dengan melawan Bahrain. Entah kenapa waktu lawan Bahrain mungkin kita seri dan di China kita bisa menang. Tapi aku tak kenapa lebih yakin lagi Indonesia nanti itu menang melawan Bahrain dan menang melawan China. Itu feeling aku guys. Tapi semoga aja feeling aku benar-benar terjadi sehingga timnas Indonesia kita ini pun bisa melanggang menuju babak selanjutnya, karena kita berada di posisi 3 atau 4. Tapi lebih hebat lagi kalau misalnya bisa ke posisi kedua guys. Nah, kalau kita lihat dari skuadnya ya, kalau Bahrain itu total skuadnya itu sekitar 158 miliar, sedangkan Tiongkok itu 156, sedangkan Indonesia itu udah 400-an karena joinnya Miss Hilgers guys. Padahal kalau nggak join Miss Hilgers, kita pun masih unggul dari segi transfer market gitu ya, dari harga-harga pemain pangsa pasar pemain kita. Tapi itu tidak menjadi acuan bahwa saya timnas kita itu lebih hebat ketimbang mereka guys, karena dari secara ranking juga mereka jauh lebih tinggi daripada kita. China 91, Bahrain itu sekitar 76. Tetapi sekali lagi ranking juga bukan juga sebagai acuan bahwasanya kita bakal mudah dikalahkan. Terbukti Australia dan Arab Saudi menjadi korban ya. Korban karena terlalu remeh memandang ranking timnas Indonesia, dan terbukti mereka malah jadi kesulitan, jadi stres sendiri nggak bisa menang lawan timnas Indonesia. Nah,
Ini menarik banget guys. Nah yang jelas bangga dengan timnas Indonesia yang sekarang ini karena kita semua sudah berbeda. Ingat dulu kita timnas jika kita mau bertanding paling biasanya itu ke Thailand, ke Filipina, ke Vietnam, Malaysia. Kali ini kita langsung mainnya ke Bahrain, ke China. Ini menandakan suatu progres yang cukup positif di tubuh timnas Indonesia sendiri guys. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika kita biasanya mau pergi bertanding, biar rata-rata itu pasti semua dari satu lokasi pemainnya itu semua, yaitu dari Jakarta semua, karena kebanyakan pemainnya berada di liga lokal. Kali ini kayak Tsubasa guys, kayak cerita film Tsubasa, semua datang dari negara yang berbeda-beda. Contoh nanti ketika main di Bahrain, nanti Bang Jai terbang dari Italia, Marcelino terbang dari Inggris, baru juga siapa lagi namanya, FC Dallas, siapa, Martin Paes dari FC Dallas dari Amerika. Nah seperti itu guys, baru kayak Nathan dari Swansea terbang juga kan, Michel Gres dari Belanda. Nah ini serasa kayak kita punya timnas yang elit guys. Nah ini suatu perkembangan yang cukup pesat. Nggak kebayang guys, dari setahun yang lalu aku nggak nyangka Indonesia itu, siapa yang terpikir coba Indonesia sekarang udah berada di tahap ini. Nggak ada yang mikir. Baru kali ini lah kita berpikir, udah kayak gini ternyata progresnya. Makanya we believe in Sintayong, tetap kita percaya kepada Coach Sintayong. Aku tetap masih yakin meskipun nanti kita kalah 2 kali melawan Bahrain dan China ini, entah kenapa jangan pernah kalian berpikir untuk bilang stay out. Jangan, karena ini kita sudah berada di fase ketiga ini aja juga udah hebat guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.